Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya, channel Dede Kimi. Pada kesempatan kali ini saya khususnya akan mencoba membahas masalah gigit ekor. Mungkin teman-teman hobis ada yang belum tahu dan ada yang sudah tahu. Jadi saya coba sedikit gambarkan gitu ya. Apa sih gigit ekor itu? Jadi gigit ekor itu sebenarnya kalau di manusia itu bukan penyakit ya, menurut saya ya teman-teman. Menurut saya itu bukan penyakit tapi lebih ke mental gitu. Maksudnya dalam arti kalau namanya penyakit kan kayak misal luka gitu, kegores atau luka apa gitu kena bakteri atau apa ya, memang bisa jadi kena jamur. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih ke mentalnya. Jadi penyebab ikan gigit ekor itu rata-rata karena stres berat gitu. Jadi si ikan itu sendiri istilahnya tidak bisa kontrol gitu. Jadi nanti saya kasih contoh seperti apa sih ciri-cirinya kalau ikan gigit ekor itu ya, nanti saya kasih videonya. Oke, dilanjut. Jadi proses penyembuhannya nggak pakai obat. Kalau yang saya alami ya, untuk khusus gigit ekor saya nggak pakai obat, tapi lebih ke terapi gitu. Mungkin ya teman-teman sudah banyak yang tahu ya, ada yang memakai arus, ada yang di komteng, ada yang diceburin ke kolam, macam-macam. Jadi setiap pengalaman hobis pasti beda-beda ya teman-teman. Nggak bisa disamain, semua orang pasti mengalami dan mungkin beda-beda pengalamannya. Ada yang saya pakai cara ini sembuh, saya pakai cara ini gak sembuh tapi sembuhnya dengan cara itu gitu misalnya. Pasti semuanya tuh nggak bisa disamain ya, nggak bisa disamain gitu. Pasti beda-beda cara penyembuhannya karena tergantung ke mental ikan itu sendiri gitu. Kalau saya sih memang setiap cara hampir saya pernah alami semua ya. Dari mulai di komteng, ada yang langsung sembuh, ada yang masih gigit ekor, terus dikasih arus, ada yang masih gigit ekor, ada yang langsung sembuh. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nanti kita coba aplikasikan ke video supaya lebih enak ya teman-teman. Nanti kita coba kasih contohnya ya. Nah, ini contoh ikan yang gejala-gejala gigit ekor ya teman-teman. Jadi dia renangnya tuh kayak agak gelisah gitu dia. Agak gelisah, nggak tenang. Terus lama-lama dia muter-muter, ntar gigit ekornya sendiri. Ini gejala-gejala awalnya seperti ini biasanya teman-teman. Tuh, nah, 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 tuh dia. Muter, ntar gigit ekornya sendiri. Ini gejala awalnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini contoh kalau dideketin ya teman-teman. Nanti hasil ekornya seperti ini teman-teman. Ini kalau ekor ikan sendirian terus tiba-tiba ekornya pecah-pecah seperti ini udah fix pasti gigit ekor ya teman-teman, waspada. Sering-sering dicek ikannya. Nah, ini sama nih teman-teman, contoh ikan yang gigit ekor juga. Sebenarnya kalau ikan-ikan yang kecil udah pasti stres ya penyebabnya, kecuali kalau ikan yang besar tempatnya sempit. Nah, itu bisa jadi si ikan besar ini karena dia kurang bebas tempatnya gitu ya, jadi menyebabkan dia stres gitu, tempatnya sempit menyebabkan gigit ekor. Nah, sekarang kalau yang terjadi di ikan-ikan kecil ini tempatnya besar ya, itu udah jelas stres berat gitu. Atau bisa jadi juga ekornya terdapat jamur atau ekornya gatel-gatel gitu, jadi dia risih, dia mengira di belakang di ekor ada sesuatu yang bikin dia gatel gitu, jadi dia muter-muter dan menyebabkan gigit ekor. Ya, kurang lebih begitu teman-teman. Nah, ini contoh foto ikan yang gigit ekor. Maaf, ini karena kebetulan ikan saya tidak ada yang sedang gigit ekor ya, karena agak ribet juga ya teman-teman. Jadi saya nyari-nyari gambaran aja gitu, nyari video, nyari foto punya temen yang memang kebetulan sedang gigit ekor. Jadi biar enak juga saya untuk menggambarkannya kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini contoh ikan yang gigit ekor dari jenis golden red ya. Dia di ekornya udah pecah-pecah seperti itu ya.
Jadi, kita tuh harus bisa membedakan antara ikan yang kayak suka loncat-loncat atau nabrak pompa atau nabrak kaca sekat. Ekornya itu bisa pecah-pecah, tapi pecah-pecahnya beda dengan yang gigit ekor ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang gigit ekor, dia pecah-pecahnya itu kelihatan ya. Kalau misal ikan yang hanya sekedar menabrak sekat kaca, menabrak pompa itu jadi pecahnya rapih gitu, pecahnya rapi ya. Jadi kayak disobek lurus gitu ya. Jadi hasil sobekannya pun rapi dan lurus gitu. Beda dengan yang kalau gigit ekor. Jadi gigit ekor itu udah pecah tapi itunya nggak rapi gitu. Kayak ini aja kayak bekas digigit kan kelihatan gitu. Kalau kita motong kue pakai pisau dan langsung digigit sama gigi kan ini bekasnya kan beda ya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau misal kita motong kue pakai pisau dan bekasnya kan dia rapih, lurus gitu. Kalau kita gigit kan ya gitu maksudnya kayak kayak nggak rapi, nggak beraturan. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu ya teman-teman. Supaya kita bisa membedakan mana yang ekornya pecah karena nabrak kaca atau yang lain dan dengan yang ekor yang emang bener-bener ikannya lagi gigit ekor gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk yang ini nih terbilang udah yang cukup parah nih teman-teman. Gigit ekornya udah lumayan parah nih karena dia udah hampir habis ya ekornya ya, udah tinggal setengah nih, udah tinggal 50% ekornya. Udah parah, harus benar-benar segera di treatment atau segera di terapi gitu biar ikannya bisa segera sembuh. Karena untuk khusus gigit ekor ini gampang-gampang susah ya teman-teman karena kambuh-kambuhan gitu. Jadi misal kita punya ikan gigit ekor, kita treatment, kita terapi dan alhamdulillah misalnya sembuh. Nah, suatu saat kalau memang dia stres lagi atau ada hal yang menyebabkan dia stres, itu bisa kambuh lagi teman-teman. Jadi ini bukannya saya menakut-nakutinya, tapi untuk lebih ke waspada aja gitu, mencegah gitu. Jadi kalau misal ini buatlah kira-kira ikan senyaman mungkin dia biar dia nggak gigit ekor gitu. Heeh, begitu teman. Nanti kita coba lihat cara penyembuhannya ya, gambarannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini contoh untuk terapi atau pengobatan dengan cara komteng ya. Jadi yang dimaksud komteng itu dicampur dengan ikan-ikan lain. Jadi dalam satu tank itu ramean gitu ya, rame-rame. Jadi fungsinya apa? Biar dia itu lupa dengan penyakit gigit ekornya gitu ya. Biasanya kalau dia marah atau dia lagi itu gitu ya, maksudnya dia udah mulai stresnya kambuh, dia kan ada teman-teman yang lain jadi bisa jadi pengalih apa ya, pengalih perhatian gitu. Jadi nanti yang dia hajar ikan lain bukan ekornya sendiri gitu ya teman-teman kalau untuk yang komteng ini. Atau juga bisa dikasih cara jangan sampai telat makan gitu atau apa, karena rata-rata ikan yang gigit ekor itu ikan yang bener-bener rakus gitu. Dia nggak boleh telat makan sedikit pasti larinya gitu, muter-muter tar gigit ekornya sendiri. Jadi buat ini aja, buat perhatian aja gitu, buat perhatian ke teman-teman supaya mencegah gitu ya. Nah, kalau yang ini metode arus ya. Jadi metode arus ini dia fungsinya supaya apa namanya? Dia tuh nggak bisa ini, si ikan ini nggak bisa apa namanya? Lupa, sama sih intinya sih terapinya tuh supaya si ikan ini lupa dengan penyakit gigit ekornya gitu. Jadi kita itu berusaha sebisa mungkin mengalihkan perhatian dia supaya lupa dengan gigit ekornya itu gitu loh. Intinya sih ke situ ya kalau menurut saya. Jadi metodenya macam-macam gitu. Tujuannya itu jadi supaya ikan itu lupa. Dengan itu tadi kayak ngasih makan jangan sampai telat, terus ikannya dikomteng, terus dikasih arus. Kalau misal dikasih arus kan si ikan istilahnya boro-boro lupa apa boro-boro ingat gigit ekor gitu. Jadi dia terus renang gitu kan ngelawan arus. Jadi intinya sih gitu ya teman-teman, kurang lebihnya. Ini menurut saya teman-teman. Jadi kalau misal ada yang salah, ada yang kurang boleh teman-teman tambahin di komen supaya kita sama-sama belajar. Mungkin dari apa yang saya jelaskan dari tadi ada yang salah atau ada yang kurang, ada yang tidak sesuai.
boleh dikritik atau boleh dikasih masukan di komen ya teman-teman, karena saya sendiri masih belajar kok. Sama, masih belajar juga. Nah, kalau misal antara treatment komteng dan dikasih arus masih belum sembuh juga, ya mungkin cara terakhir biasanya diceburin ke kolam ya teman-teman. Memang tidak semua orang punya kolam gitu, tapi memang cara yang paling mutakhir itu ya diceburin ke kolam gitu loh. Apalagi kolamnya kolam outdoor gitu kan, jadi dia biar kena sinar matahari langsung, karena sinar matahari itu benar-benar bermanfaat buat ikan itu sendiri ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misal di treatment ini treatment itu nggak mempan, biasanya kalau ditaruh atau diceburin ke kolam biasanya ya langsung membaik lah gitu, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah ya itu tadi teman-teman, sedikit pengalaman yang bisa saya share gitu. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dan bisa dimengerti sama teman-teman. Maklum karena saya tidak pandai berbicara ya, jadi ngomongnya asal-asalan gitu atau apa, tapi tujuannya baiklah teman-teman. Maksudnya hanya berbagi gitu, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman, bisa diaplikasikan di ikannya masing-masing. Tapi ya mudah-mudahan jangan sampai ikannya kena gigit ekor ya teman-teman. Soalnya ya gampang-gampang susah, memang bener gampang-gampang susah. Yang bikin susah itu ya kambuh-kambuhannya itu. Tapi mudah-mudahan ikan punya teman-teman semua bisa selalu sehat, bisa bikin bangga yang punya gitu, dan besarnya semakin bagus ikannya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah, ada yang tidak sesuai, atau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman. Bye.